Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan hari Minggu Advent yang ketiga yang dikenal dengan sebutan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Adapun antifon pembuka dari perayaan hari ini berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Maka hari Minggu Advent ketiga ini dinamakan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita karena diambil dari kata pertama antifon pembuka, yaitu bersukacitalah. Sukacita yang kita rayakan hari ini bukan tentang hal-hal luaran. Misalnya kita bersukacita karena kekayaan, jabatan, atau apa yang kita miliki. Tetapi kita bersukacita karena kita telah bersatu dengan Tuhan, atau kita semakin menyerupai Tuhan. Dalam arti tertentu, pertobatan kita di masa Advent ini bukan hanya tentang berubah begitu saja, tetapi pertobatan kita memiliki arah yang pasti, yaitu agar kita semakin menyerupai Kristus sendiri. Hal ini diperlihatkan dengan sangat jelas di dalam bacaan Injil hari ini. Di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan dengan sangat indah, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Dengan sabda ini, Yesus hendak menegaskan bahwa Santo Yohanes telah berbuat banyak hal yang sangat mengagumkan di dunia ini. Ia memiliki banyak pengikut, punya popularitas, dan banyak orang mengaguminya selama ia berada di dunia ini. Tetapi semua kehebatan, popularitas termasuk harta atau kekayaan, semuanya hanya mengantar kita sampai di depan pintu surga. Yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga ialah ketika kita semakin menyerupai, atau ketika kita mampu bersatu dengan Kristus sendiri, dengan Tuhan sendiri. Bahasa sederhana dari bersatunya kita dengan Kristus ialah ketika kita mampu memiliki cara berpikir seperti Kristus, cara merasa seperti Kristus, bahkan ketika kita mampu mencintai seperti Kristus mencintai. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan datang menyelamatkan kita. Dalam permenungan saya, tindakan penyelamatan Tuhan bukan nanti di akhir hidup kita, tetapi penyelamatan itu juga terjadi saat Roh Kudus mengantar kita pada pertobatan-pertobatan, dan pertobatan itu yang mendatangkan keselamatan kepada kita. Sehingga dengan bertobatnya kita itulah maka di sana terjadi keselamatan. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Yakobus mengatakan bahwa kita perlu bersabar sampai kedatangan Tuhan. Itu artinya proses pertobatan itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran, karena pertobatan itu adalah suatu proses yang panjang. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di Minggu Sukacita ini, Minggu Gaudete ini, kita perlu memiliki pemahaman atau permenungan yang benar tentang makna sukacita di dalam terang iman kita. Artinya, kita bersukacita bukan karena hal-hal luaran yang ada di sekitar kita, tetapi sukacita sejati itu adalah ketika kita sudah benar-benar
bersatu dengan Kristus. Dan bersatunya kita dengan Kristus bukan tentang nanti di akhirat saja, tetapi di dunia ini juga kita bisa bersatu dengan Kristus, atau kita bisa menyerupai Kristus, yaitu ketika kita mau untuk semakin berubah menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, pertobatan kita bukan sekedar berubah begitu saja, tetapi pertobatan kita membuat kita untuk semakin menyerupai Kristus sendiri. Ketika hati kita semakin menyerupai hati Kristus, ketika kita mencintai seperti Kristus mencintai, ketika kita memiliki cara berpikir seperti Kristus berpikir, dan cara merasa seperti Kristus, disitulah letak sukacita sejati kita sebagai orang Kristen. Kedua, di dalam bacaan kedua, salah satu hal yang ditekankan oleh Santo Yakobus ialah kesabaran. Dalam konteks pertobatan di masa Advent ini, kita perlu sadar bahwa pertobatan itu adalah sebuah proses yang panjang sekali. Pertobatan tidak terjadi dalam sekejap mata. Pertobatan itu membutuhkan penyangkalan diri, ketahanan diri, komitmen, konsistensi, tidak mudah menyerah, pengorbanan, keluar dari comfort zone, dan lain sebagainya. Karena itu, di sisa masa Advent ini, marilah kita terus bertobat tanpa harus menyerah dengan segala tantangan atau godaan yang ada. Supaya apa? Pada akhirnya nanti pertobatan kita bisa berujung pada ketika kita bisa menyerupai Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita semua.